Halo teman-teman semuanya, selamat datang di EF Learning pada malam hari ini. Eh, karena udah 18.40 juga, jadi kita mulai aja. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdua tidak dibatasi. Oke, pada malam hari ini kita bakal belajar bareng mengenai mata kuliah riset operasi yang akan diajarkan oleh eh, Intan dari F Angkatan 24. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Intan dipersilahkan. Halo guys, cek suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran, kedengaran, kedengaran. Oke, jadi tuh kalian udah kenal aku lah ya pasti. Aku nggak perlu kenalan lagi kan? Boleh, Perlukah boleh aku kenalan lagi, boleh kenalan lagi. berkenalan lagi? Apa ini? Eh, ya untuk opening aja deh. Semuanya kenalin aku Intan Ramadhani, biasa dipanggil Intan. Aku dari IF Angkatan 24. Jadi tuh sekarang aku mau ngajarin riset operasi, terus karena materinya cuma itu doang, jadi kita langsung ke contoh soal aja ya. Nanti tuh sambil ngejelasin di soalnya, aku dikit-dikit juga ngejelasin materi yang gak ada di soal. Jadi tuh ini tuh contoh soal tahun 2002, 2023 deh seingatku ya. Ini tuh soal ujian tahun 2023. Nah, soalnya tuh berapa nilai Z, X1, dan X2 dari model program linear berikut. Nah, di situ kan diketahui Z max-nya sama dengan 40 X1 ditambah 55 X2. Nah, yang soal A itu pakai metode grafik. Nah, grafik tuh kan dia berbentuk X dan Y ya. Jadi tuh kita masukin dulu, kita bikin permisalan dulu. Nah, X1-nya sama dengan X, X2-nya sama dengan Y. Nah, terus habis itu ada kendala. Nah, jadi kendala yang pertama tuh 2X1 ditambah 5X2 itu besar sama dari 40. Nah, di sini itu kan kita mau nyari titik-titiknya di grafik kan. Nah, jadi untuk nyari titik di grafik itu yang itu ada Y-nya sama dengan nol sama X-nya. Aish, tutupan. Nah, sama X-nya sama dengan nol. Nah, jadi eh ini tuh kan ada besar sama 40 kan. Nah, ketika maaf guys salah. Nah, ini tuh kan tadi X1-nya udah sama dengan Y, X2-nya X2-nya sama dengan Y. Nah, ketika Y-nya sama dengan nol berarti 40 bagi 2 kan 20. Nah, X-nya 20. Nah, terus ketika X-nya sama dengan nol berarti Y-nya 5Y sama dengan 40. 40 bagi 5 Y-nya sama dengan 8. Terus habis itu ada kendala kedua. Kendala kedua itu 3X ditambah 4Y itu kecil sama dari 60. Nah, itu kita bikin lagi ketika Y sama dengan nol dan ketika X-nya sama dengan nol. Nah, ini ketika Y sama dengan nol, 60, 3X sama dengan 60, X-nya berarti 20. Terus habis itu ketika Y-nya sama dengan nol, ketika X-nya sama dengan nol, Y-nya 4Y sama dengan 60, Y sama dengan 60 per 4, hasilnya 15. Terus habis itu ada kendala ketiga. Nah, di kendala ketiga nih ada 3X ditambah 6Y itu kecil sama dari 75.
Nah, nah, ketika dia Y-nya sama dengan nol, berarti 3X sama dengan 75, X-nya sama dengan 25. Nah, terus habis itu ketika X-nya sama dengan nol, 6Y sama dengan 75, Y-nya sama dengan 75/6. Jadi, if- itu 75 bagi 6, ntar ya kalkulatorku hilang. 75 dibagi 6. Nah, itu dapatnya 25/2. 25/2 itu berarti 12,5. Nah, terus habis itu kan kita udah dapat titik-titiknya nih. Nah, ini tuh dimasukin ke grafik. Nah, ini kita bikin grafik. Grafik. Ini ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, kan kendala pertama ya. Kendala pertama tuh kan 20,0. Titiknya kan di sini ya. 20,0 sama 0,8. Terus kita bikin garis yang menghubungin ke dua titik ini. Nah, besar besar sama ini tuh kan daerahnya di sini. Kalau bapaknya kan ngajarin yang dicoret tuh daerah penyelesaiannya kan. Nah, kalau aku tuh biasanya yang aku coret tuh daerah yang bukan penyelesaiannya. Jadi nanti ketika semuanya udah kecoret, itu kelihatan gitu loh daerah penyelesaiannya yang mana, yang nggak bertumpuk-tumpuk gitulah. Nah, jadi ini tuh kan besar sama kan. Kalau besar sama itu kan daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, yang ku coret itu yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, terus habis itu ada kendala kedua. 20,0 sama 0,15. Nah, itu dibikin lagi garis garis penghubungnya. Bentar ya, guys. Jeda azan dulu di tempatku.
Nah, udah selesai. Eh, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran Tan, aman aman aman. Oh ya, oke oke. Ada. Aku lanjutin ya. Jadi tuh habis itu kan ada titik ketiga 25,0 sama 0,12 setengah. Terus habis itu dibikin, oh ini belum ya. Yang persamaan kedua itu kan dia kecil sama dari 60. Nah, kecil sama itu kan daerah persamaan yang sebelah sini ya. Jadi aku coret yang daerah bukan daerah persamaannya. Terus habis itu yang di persamaan ketiga itu kan dia kecil sama dari 75. Nah, aku coret yang atas yang daerah bukan persamaannya. Nah, jadi kita tuh dapat yang daerah persamaannya tuh ada 4 titik. Ini A, ini B, ini C, sama ini D. Ih, nah, terus habis itu dari persamaan itu kan kita ada dapat titik A. Titik A-nya di, aduh, garisnya jelek banget. Titik A ini tuh garisnya gini ya guys. Dia tuh menyatunya di sini di 0,20. Nah, jadi titik A-nya itu 20,0. Nah, terus habis itu ada titik B. Titik B kan yang ini ya. Nah, itu 0,8. Terus habis itu ada titik C. Nah, titik C ini kan ada di 0,12,5. Terus habis itu yang terakhir ada titik D. Nah, titik D ini kan di tengah-tengah ya, nggak di garis gitu. Jadi tuh kita harus cari dulu di persamaannya. D ini kan dia persamaan yang memotongnya tuh kan yang persamaan kedua sama persamaan ketiga. Nah, yang pertama tuh kita eliminasi dulu. Itu 3x ditambah 4y sama dengan 60. Terus habis itu 3x ditambah 6y sama dengan 75. Nah, dikurang. Ini dapat min 2y sama dengan min 15. Nah, y-nya dapat, y-nya dapat 7,5. Nah, ini kan kita udah dapat y-nya 7,5. Nah, itu tinggal untuk nyari x-nya tuh kita masukin ke salah satu persamaan. Aku aku masukin ke persamaan yang 3x ditambah 6y sama dengan 75. Nah, 3x ditambah 6 dikali 7,5 sama dengan 75. Itu 3x sama dengan 75 dikurang 7,5 kali 6, 45. Nah, 3x sama dengan 30. Nah, x-nya dapat 10. Terus ketika kita udah dapat persamaan ini, itu kita masukin ke Z. Nah, tadi kan Z-nya
sama dengan 40x ditambah 55y kan. Nah, ini masukin 40 kali 20 ditambah 55 dikali 0. Ini dapat 800. Terus, habis itu, ini 40 dikali 0 ditambah 55 dikali 8. Itu dapatnya 440. Habis itu, 40 dikali 0 ditambah 55 dikali 12,5. Ini dapatnya 687,5. Terus yang terakhir 40 dikali 10 ditambah 55 dikali 7,5. 40 kali 10 ditambah 55 dikali 7,5. Dapatnya 812,5. Nah, yang di sini tuh kan yang ditanyanya Z-Max kan. Nah, jadi tuh yang kita cari itu nilai yang terbesar hasilnya. Jadi hasilnya tuh 812,5. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak, guys? Reaction kalau udah ngerti dong. Apa ada mau yang ditanya? Aman banget Intan, bisa lanjut. Oh ya, oke. Ya, lanjut ya. Terus kita lanjut ke yang B. Nah, jadi yang B itu selesaikan dengan metode simplex. B. Jadi kan di metode simplex ini kan ada kendala ya. Kendala yang pertama itu 2x1 ditambah 5x2 besar sama 40. Nah, yang ini itu karena dia ada besar sama, yang besar sama itu 2x1 tambah 5x2, persamaannya dikurang dulu sama variabel length, terus habis itu ditambah sama variabel buatan. Terus habis itu kendala yang kedua ada 3x1 ditambah 4x2 kecil sama 60. Nah, ini kalau seandainya tandanya kecil sama, unos deh. Ini. Nah, kalau dia tandanya kecil sama, itu dia cuma ditambah
variabel length. Nah, ini tuh 3x1 ditambah 4x2 ditambah x 5 sama dengan 60. Terus habis itu ada kendala ketiga, 3x1 ditambah 6x2 kecil sama 75. Ini tuh karena dia kecil sama berarti ditambah variabel slang lagi. Nah, jadi tuh sebenarnya tuh kendalanya tuh masih ada dua lagi. Aku kasih tahu di sini aja itu ada kendala ketika dia sama dengan. Nah, ketika ketika dia sama dengan ini dia tuh cuma ditambah sama variabel buatan. Hmm. Nah, terus aku lanjut balik ke soalnya lagi. Nah, itu fungsi tujuannya kan ada Z max sama dengan 40x1 ditambah 55x2. Ih, jadi ini tuh pertama kita ubah dulu ke fungsi implisit ketika fungsinya sama dengan nol. Z sama dengan 40x1 ditambah 55x. Ini Z dikurang 40x1 dikurang 55x2 sama dengan nol. Nah, di sini tuh karena kita tadi ada variabel buatan. Nah, itu dia ditambah M X4. Sejauh ini ngerti nggak guys? Atau ada mau yang ditanya? Aman nggak? Aman nggak? Aman ya? Ya, aku anggap aman lah ya. Nah, terus nilai setiap variabel dasar atau variabel buatan itu harus sebesar nol. Sehingga fungsi tujuan tuh harus dikurangi dengan M yang dikalikan dengan baris batasan yang bersangkutan. Nah, yang ini tuh kan baris batasan yang bersangkutan itu di kendala pertama ya. Nah, itu dia kita ubah baris Z-nya. Baris Z 40. Hmm. Hmm.
Terus habis itu M dikali 25 min 1, 1, 0, 0, 40. Terus ini dikurang. Ini minus 40 dikurang 2 dikali M berarti minus 2M dikurang 40. Variabel yang ada M-nya tuh usahain diletakin di depan ya guys di persamaannya. Eh, iya. Terus habis itu ini minus 55 dikurang 5M minus 5M dikurang 55. Terus habis itu ini 0 dikurang min M dikurang min M. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 dikurang 40M. Jadi kita tuh kan udah dapat Z barunya ya. Nah itu baru kita bikin tabelnya. For DSR itu ada Z, terus X4, X5, X6. Ini Z, Z-nya tuh 1. Ini ada 2. M dikurang 40, min 5 M dikurang 55 M 0, 0, 0, 40, 2, 46. Terus habis itu semua persamaan ini kita masukin ke dalam tabel. Yang pertama tuh X4. Nah ini tuh ini ada Z, ini X1, X2, X3, X4, X5 sama X6. Nah ini ada NK. Nah ini tuh Z-nya sama dengan 0, ini 2, ini 5, ini minus 1, ini 1. Ini 0, ini 0, ini 40. Nah, terus yang di persamaan kedua itu ada 3, 3, 6. Eh, salah. Oh, ini salah ya. Ini sama dengan 60 ya, guys. Maaf ya. Ini 0, ini 3, 4, 0. Sorry Tan, Ya, apa? itu yang bagian Z ada yang kurang tanda minus gak sih? Minus. Sebentar. Mana Z, Z, Z? Mm. Yang mana? Itu kan yang min 2M kan Oh, di yang sini min jadi X3 itu. ya itu. Kah?
Oh, sama yang yang 40M-nya di bagian Z. 40M, Ya, 40M. Oh harusnya iya, min nggak sih? oh iya. Thank you ya yang ini. Ya, Nah, kalau yang di persamaan Z itu, kalau aku lihat di itu bapaknya ya, yang variabel slang yang dia, kan dia dikurang tuh sama variabel slang. Nah, itu nggak dimasukin ke persamaan Z-nya. Kalau di contoh bapaknya. Itu benerin aku kalau aku keliru ya, tapi itu di contoh soal bapaknya, itu yang slang yang dikurang itu pas yang tandanya besar sama itu nggak dimasukin ke persamaan Z-nya. Gimana, Des? aman sih. Aman kan? Sama yang di X1 tuh kurang tanda minus kayak. Ah, X1, X1. X1 yang, Z. oh ini. Ya. Nah, Nah, udah. dah. Udah lagi nggak? Guys, kalau aku ada keliru-keliru kayak gini, mohon diingetin ya. Kasih banyak ya, Aris sudah mengingatkan. Aman-aman. Nah, terus habis itu ini sampai sampai mana ini tadi? 3, 4, 0, terus 0, 4, 0, 0, 1, 0, 60. Terus habis itu yang terakhir ada ini 0, ini 3, ini 6, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1 sama ini 75. Nah, kan kita udah selesai bikin tabelnya. Nah, itu langkah selanjutnya yang harus kita tentuin tuh adalah nentuin kolom kuncinya. Nah, kolom kunci itu adalah nilai negatif yang angkanya paling gede. Nah, di sini tuh kan nilai negatif yang angkanya paling gede itu yang min 5 ini ya. Nah, ini ya yang ini tuh kita tandain dulu. Terus habis itu kita hmm, nah, untuk nentuin baris kuncinya itu kita harus nyari indeks.
Nah, indeks itu rumusnya NK per kolom kunci. Nah, ini tuh 40 bagi 5 8, terus 60 bagi 4 tuh 15, terus habis itu 75 bagi 6 tadi 12,5. Nah, untuk nentuin baris kuncinya itu di indeks. Indeks ini yang angka positifnya paling kecil. Nah, di sini kan angka positifnya yang paling kecil tuh kan yang ini ya. Nah, kita tandain yang ini sebagai baris kuncinya. Terus habis itu kan ada angka yang perpotongan ini kan. Nah, ini tuh disebutnya sebagai angka kunci. Ntar. Nah, tadi kita udah selesai sampai nentuin baris kunci sama kolom kuncinya. Sejauh ini paham gak guys? Apa ada mau yang ditanya? Apa ada mau yang ditanya? Ini apa ya? Oh, ada yang mau ditanya nggak guys? Apa aman? Aman gak? Aman gak? Oke, aman. Yang lain aman gak? Oke, aman. Aman ya. Terus, nah karena kita udah selesai memilih baris kunci, itu kita selanjutnya itu mengubah nilai-nilai di baris kuncinya. Ya. Hmm. Nah, baris kunci itu kan tadi yang X4 ya. Nah, X4-nya tuh kita ubah kolomnya jadi kolom X2, jadi kolom yang ini. Nah, terus habis itu rumus untuk baris baru sama dengan baris kunci per angka kunci. Hmm. Nah, ini kan X1 ya, angka kuncinya kan tadi yang 5 berarti ini 2/5. Terus yang ini dia 5/5, jadinya 1. Terus min 1/5, 1/5, 0, 0, ini 40/5 itu 8.
Nah, kan kita udah selesai mengubah nilai-nilai dari baris kunci. Dan selanjutnya tuh yang harus kita ubah tuh nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan nol. Nah, rumusnya itu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, itu kita mulai dulu dari baris Z. Baris lama min 2M dikurang 40 min 5M dikurang 55 terus M 0 0 0 min dikurang 40M. Terus NBBK-nya itu min 5M dikurang 55 dikali 2/5 1 min 1/5 1/5 0 0 8. Nah, ini kita kurang. Nah, itu yang pertama itu kan ada min 2M dikurang 40 dikurang 2/5 2/5 dikali min 5M dikurang 55. Nah, ini itu min 2M kurang 40 dikurang ini min 2M sama 11 min 22. Terus ini min 2M dikurang 40 ditambah 2M ditambah 22. 40 min. Hmm. Ini 2M min 2M tambah 2M habis min 40 tambah 22 itu min 18. Ya, ini kan udah dapat hasilnya min 18. Terus
Terus habis itu yang selanjutnya tuh ada min 50 min 5M min 5M kurang 55 terus dia juga dikurang sama dirinya sendiri jadi hasilnya 0. Terus habis itu ada M dikurang min 1/5 dikali min 5M dikurang 55. Ini M dikurang ini M ditambah 11. Hasilnya M kurang M dikurang M dikurang 11 sama dengan min 11. Terus habis itu ini 0. Ini ada 0 dikurang 1/5 dikali min 5M dikurang 55. Nah, ini 0 dikurang min 1M kurang 11. Ini M ditambah 11. Ini 0, ini 0. Terus habis itu yang terakhir min 40M dikurang 8 dikali min 5M dikurang 55. Oh, ini min 40M dikurang lima puluh lima dikali 8. Eh, 440. Ini min 40M ditambah 40M ditambah 440 sama dengan 440. Jauh ini aman gak guys? Kelihatan. Aman gak? Aman? Ada yang bingung gak? Atau ada yang mau nanya gak? Aman ya? Aku anggap semuanya aman ya. Terus, nih bentar.
baris Z baru. Nah, kan kita udah nyari yang baris Z baru. Nah, sekarang tuh kita cari baris baru. Eh, kok ini belum berubah? Oh, udah deh. Baris baru X5. Nah, ini baris lama sama dengan 34 Terus NBBK-nya itu 4 dikali 2,5 1 min 1/5 1/5 nol nol 8. Nah ini dikurang. Hmm. Ini yang pertama itu 3 dikurang 4 dikali 2/5. Ini 3 dikurang 8/5. Ini 15/5 dikurang 8/5. Ini 7/5. Terus habis itu 4 kurang 4 ini nol. Terus ini nol dikurang min 4/5. Jadinya positif 4/5. Kalau yang ini negatif 4/5. Ini satu, ini nol, ini 60 dikurang, kurang 32. 60 dikurang 32. Ini sama dengan 28. 25 nol per 5. Ini 4/5. Ini. Eh, Terus habis itu kita cari baris barunya. Baris baru X6. Nah, itu baris lama dengan 3 6 0 0 0 1 75. Nah, NBBK-nya 6 dikali 2/5 1 min 1/5 1/5 0 0
8. Nah, ini dikurang. Yang pertama itu 3 dikurang 6 dikali 2/5 itu 3 dikurang 12/5 ini 15/5 dan 12/5 ini 3/5 ini 0 ini 6/5 ini min 6/5 ini 0 ini 1 ini 75 dikurang 8 kali 6 27. Sampai sini ada mau yang ditanya, ada yang mau ditanya nggak? Aman nggak teman-teman? Guys, apakah aman info-info? Yang lain aman nggak? Udah aman lah ya, jadi aku lanjut ya. Jadi tuh, ini kan kita udah nyari semua baris barunya ya. Nah, itu kan kita dapat baris barunya, itu Z-nya, itu ada -18, 0, -11, M ditambah 11, 0, 0, 40. Terus, habis itu yang X5 itu ada 7/5, 0, 4/5, -4/5, 1, 0, 28. Terus habis itu yang X6 itu ada 0, 3, 6, 0, kok 0? Ini ada 3, 6, 0, 0, 0, 1, 75. Nah, yang baris baru ini kita masukin lagi ke dalam tabelnya. Eh, Ah, aduh.
Nah, kan kita udah dapat baris barunya kan. Nah, itu bikin lagi tabel baru var DSR itu Z, X2, X5, X6, terus ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, NK. Nah, Z-nya itu ada 1, 0, 0. Terus habis itu ini yang X2 itu ada 2/5, 1, min 1/5, 1/5, 0, 0, 8. Terus yang Z itu baris barunya ada min 18, 0, min 11. Terus ini M ditambah 11. Ini 0, ini 0, ini 440. Terus baris baru X5 ada 7/5, 0, 4/5, min 4/5, 1, 0, 28. Terus X6-nya ada 3, 6, 0, 0, 0, 1, 75. Nah, jadi guys, ini tuh baru tahap pertamanya. Habis ini tuh masih ada beberapa tahap lagi. Nah, itu tahap-tahapnya tuh bakal diulang terus sampai nanti di baris Z-nya ini itu nggak ada lagi yang negatif. Nah, sekarang tuh kan udah 19:45 ya. Grace, Grace, Grace. Yap, yap, yap. Waktunya masih ada nggak? Kalau misalnya mau ngelanjutin juga boleh. Mau dilanjut nggak, guys? Gimana guys? Gimana guys? Mau dilanjutin apa enggak? Mau dilanjut nggak? Info-info. Itu apa itu? Oh, ini reactionnya apa ini artinya? Ah, lanjut nih. Lanjut ya. Nah, oke. Gas, gas, gas. Ya udah, gas. Gas, kita lanjut. Aduh. Nah, terus selanjutnya tuh kita ulang lagi tahap mulai dari nentuin kolom kuncinya. Nah, jadi tuh cara nentuin kolom kunci itu kan tadi yang negatifnya paling gede. Nah, ini kan yang negatifnya paling gede itu min 18 ya. Nah, ini. Nah, terus habis itu hmm, selanjutnya tuh kita cari indeksnya. Kita cari indeks.
Nah, indeks kan tadi NK per kolom kunci. Nah, ini tuh indeksnya ada 8. Aduh, yang pertama tuh 8 per 2,5. 8 per 2,5. 8 dikali 2. Ini 20. Terus habis itu ada 28 dikali 5/7. 28. 4 ini satu, ini juga 20. Terus terus ada 75 per 3,25. Uff. Ini ini hitunganku ada yang salah nggak ya guys? Mau nanya dong, mungkin ada yang nyari juga. Ada yang salah nggak? Guys, bentar ya. Ini tuh kan, ini kan indeks yang kecilnya ada 2 ya. Nah, aku tuh belum pernah nemu soal yang indeks kecilnya sama. Jadi aku cari dulu ya sebelum aku nyesatin.
Eh, guys, jadi kan ini tuh indeksnya tuh yang kecilnya ada dua ya, 20 sama 20. Nah, terus tadi tuh setelah aku cari tuh katanya pilih yang eh paling memungkinkan yang mau kita cari. Nah, itu kan 120-nya tuh udah X2 ya. Nah, yang satu lagi X5. Jadi tuh kalau yang diganti tuh X5 biar nanti X5-nya kolomnya berubah jadi X1. Nah, jadi ini tuh kan eh aku juga baru nemu yang kayak gini ya. Nah, ini tuh kira-kira ada yang tahu nggak atau apa yang aku nyatakan barusan tuh udah bener? Adakah yang tahu guys? Info dong. Info. Guys, ada yang tahu nggak guys? Bener nggak ini? Kalau nggak ada yang tahu atau juga nggak ada yang yakin, kita coba dulu ya. Nah, jadi itu hmm, kan ini ngambil yang barisnya yang mau kita tukarkan. Nah, ini iya, Nah, yang pertama tuh kita ganti dulu baris kuncinya. Hmm, Ini satu, yang tadi nol, ini juga nol, ini 45, 45, 75, 45, 57, 47. Terus habis itu ini min 4/7, ini 5/7, ini nol. Terus habis itu ini 28 dikali 5/7 ini. Oh, ini 20. Hmm, ini nanti X1. Nah, nah.
Nah, ini kan kita udah ganti baris kuncinya. Nah, selanjutnya tuh yang kita ganti itu baris lain selain baris kuncinya. Yang pertama tuh kita ganti baris baru Z. Itu baris lama sama dengan -18, 0, -11, M ditambah 11, terus 0, 0, 440. Terus NBBK-nya itu -18, ini 1, ini 0, ini 1, 0, ini 4/7, ini -4/7, ini 5/7, ini 0, ini 20. Hai. Ini 0, ini 0, ini -11 dikurang -18 dikali 4/7. 18 dikali 4 dibagi 7. Ini -11 dikurang -72/7. Ini 7 itu 77. 72. Terus habis itu ada M ditambah 11 dikurang -18 dikali -4/7. Nah, ini M ditambah 11 ya M ditambah 11 dikurang ini 72/7. M ditambah 7 dikurang 72, 5/7. Ini M ditambah 5/7. Terus habis itu ini nomor 7. Ah, ah.
Nol dikurang min 18 dikali 5/7. Nah, ini 18 dikali 5/90. Oke. Ini 90/7. Ini 0. Ini 4/40 dikurang 4/40 dikurang ditambah 4/40 ditambah 18 kali 20. Nah, ini tuh kita udah dapat baris baru Z. Terus kita lanjut baris baru, baris baru X2. Nah, ini baris lama. Baris lamanya itu ada 2/5. Ay, 2/5 terus satu, terus min 1/5, 1/5, terus ada 0, terus 0, terus 8. Oke. Terus NBBK-nya itu ada 2/5, ini satu, ini 0, ini 4/7, ini min 4/7, ini 5/7, ini 0, terus ini 20. Sempit banget. Eh, Nah, ini tuh 0, terus ini satu, ini min 1/5 dikurang 2/5 dikali 4/7. Min 1/5 dikurang 8/35. Astaga, mas. 35. Ini min 1/5 dikurang 1/5 dikurang 8/35. Min 3/7. Terus habis itu
Selanjutnya ini 1/5 dikurang 2/5. Eh, 2/5. Ya, dikurang 2/5 dikali min 4/7. Ini 1/5 dikurang min 8/35. Ini 1/5 ditambah 8/35. Ini 33/7. Ini 2/7 min 2/7. Ini 0. Ini 8 dikurang 20 dikali 2/5. Ini 4. Oh, ini 0. Oh, ini 20. Terus eh Nah, ini kan udah yang baris baru X2-nya. Terus habis itu kita cari baris baru X6. Nah, baris baru X6 baris lama baris lamanya itu ada 3 6 0 0 0 1 75. Terus habis itu NBWK-nya itu 3 1 0 4/7 min 4/7 5/7 0 20. Nah, ini dikurang, ini 0, ini 6, ini 0, ini 6, terus ini 12/7, ini min 12/7, ini 12/7, ini 15/7, ini 1/75 dikurang 60, ini 15. Terus karena kita udah nyari semuanya baris barunya Z, ya. Yups. Ah, kenapa Grace? Hmm, apakah sudah? Belum. Oke, oke, oke. Sabar ya. Silakan. Dikit lagi, dikit lagi. Enggak sih, masih panjang sebenarnya. Nah, ah, ini baris baru Z, terus habis itu baris baru X2. Itu ada 0, 1,
min 3/7, 3/7, terus min 2/7, nol, nol. Terus habis itu ada baris baru X6, itu ada hai, X6, ini ada nol, ini 3, ini 6, ini nol, ini nol. Kok 2, 4, 6? Oh, salah. Ini ada nol, 6, ini nol, 6, ini min 12/7, ini 12/7, ini 15/7, ini 1. Nah, ini 1, ini 15. Nah, terus habis itu ini kita masukin lagi ke tabel var DSR. Ada X1, X2, ini X3, X4, X5, hai, X5, X4, X5, X6, sama NK. NK. Terus habis itu ini adanya Z X2, X1, X6. Ini Z, ini X2, X1, X6. Oh iya, ini ada Z. Ini 1000, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Terus habis itu ini ada 0, ini ada 0, ini ada min 5/7. Terus ada M ditambah 5/7. Terus, iya, iya, terus ada 90/7, ada 0. Terus ini 800. Terus ada 1, ada min 3/7, ini 3/7, ini min 2/7, ini 0. Hah? Oh, salah deh. Ini 0. Ih, ini 0, ini 1, ini min 3/7, ini 3/7, ini min 2/7, ini 0, ini 0. Terus habis itu X1-nya tadi. Jadi ini tuh ada 0, terus ada 1, 0, 4/7. Ini min 4/7, ini 5/7. Alamat lah, masih mulai dari 1.
Ini satu, ini nol, ini 4/7, terus min 4/7, 5/7, 0,20. Terus habis itu X6 barunya, ini nol, ini nol, ini 6, ini min 12/7, ini 12/7, 2, 4, 6, itu 0, 6, min 12/7, 12/7, 6. 0, 6, min 12/7, 12 per... Oh, min 12/7. Ini 12/7. Ini satu. Ini 15. Nah, ini tuh hasil iterasi keduanya, guys. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Apa aman? Info-info. Info, guys, info. Pada tiduran kah? Nah, jadi kan ini udah iterasi kedua ya. Terus ini juga masih belum selesai, masih lanjut lagi. Tapi caranya tuh masih sama kok. Jadi ya aku bahasnya sampai sini dulu. Yang mau lanjutin nanti sendiri boleh dilanjutin. Aku balikin lagi ke Grace. 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 Oke. Oke, thank you guys. Oke, teman-teman, mungkin kalau misalnya mau ngelanjutin lagi, mungkin nanti dari Intan juga bisa nge-share-share lagi eh, materinya dan juga mungkin bisa ngelanjutin sampai selesai. Mungkin untuk EF Learning pada malam hari ini aku cukupkan sampai sini. Aku juga mau ngucapin ke teman-teman semuanya yang udah mau datang ke EF Learning pada malam hari ini dan juga aku mau terima kasih banyak untuk Intan yang udah bersedia untuk melaksanakan dan mengajarin kita di EF Learning pada malam hari ini. Oke, mungkin dari aku sekian. Aku mau ngucapin terima kasih dan semangat untuk UTS yang mungkin masih UTS di minggu depan. Semoga nanti pada saat ujian matkul riset dan operasi kita dipermudah dan dilancarkan. Amin. Sampai jumpa di e-learning selanjutnya. Dadah.